Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Bapak Rohadi SPJ MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Doro, wabil khusus yang kami hormati Bapak Kiai Haji Sukri Maulana yang senantiasa kami nantikan mauidhah hasanahnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh staf karyawan serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Isra Mi'raj pada hari ini. Ada beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat badar, acara yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dorong, acara yang keempat sambutan panitia OSIS SMA Negeri 1 Dorong, acara yang kelima istirahat yang akan diisi oleh penampilan Rebana Rohis SMA Negeri 1 Dorong, acara yang keenam mauidhah hasanah yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Sukri Maulana, dan acara yang terakhir adalah doa. Marilah kita buka rangkaian acara Isra Mi'raj 1444 Hijriah ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Liridhahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li husuli maqasadina di Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat badar yang akan dilakukan oleh Saudara Muhammad Miftahul Huda dari kelas 15 dan Hamidatus Saniyah 11 IPS 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وبداسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا صدق الله العظيم.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal akhwati wan nikmah wa min habi wa minhum bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagi yang membaca dan mendengar ayat Al-Quran tadi mendapat rahmat dari Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan, selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh yang sekaligus akan membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Rohadi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Doro, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Sukri Maulana dari Batang, Bapak Ibu guru maupun staf tata usaha yang saya hormati, dan anak-anakku semuanya, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini marilah kita tidak bosan-bosannya senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan taufik hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengajian Isra dan Mi'raj, sekaligus dalam rangka Dies Natalis SMA Negeri 1 Doro yang ke-31. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah anak-anakku semuanya, peringatan ini perlu kita budayakan sebagai wujud, sebagai ikhtiar kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dalam rangka kita mempelajari sejarah dan hikmah perjalanan Rasulullah terkait dengan kegiatan Isra dan Mi'raj. Salah satu hal yang terpenting perlu kita pahami bersama, bahwa melalui kegiatan ini kita sekarang menjadi hamba-hamba Allah yang taat dengan segala perintahnya, terutama sholat 5 waktu. Karena menurut kami bahwa sholat 5 waktu itu adalah hal yang sangat penting. Ketika nanti kita menghadap Allah akan ditanyakan bagaimana pelaksanaan dan kualitas sholat kita, karena sholat menjadi amal yang pertama dan utama yang nantinya akan dihisab. Oleh sebab itu saya mohon dengan sangat anak-anakku semuanya, diharapkan melalui kegiatan ini nanti kalian bisa makin meningkatkan kualitas sholatnya, baik secara khusyuk maupun pelaksanaannya tepat waktu dan berjamaah, wabil khusus pada kalian yang laki-laki. Sekolah sudah berupaya untuk memfasilitasi kegiatan sholat, karena dengan sholat itu kita menjadi hamba Allah yang taat, yang tawadu. Oleh sebab itu sangat penting bagi kami untuk menanamkan kebiasaan sholat berjamaah di sekolah. Demikian juga nanti di rumah, jangan lupa selain hormat pada kedua orang tua, juga akan selalu melaksanakan sholat, karena dengan sholat itu kita bisa berkomunikasi dengan Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa yang menentukan langkah-langkah kita, keberhasilan kita, semuanya ada campur tangan dari Allah SWT. Kami berharap nanti Pak Yai bisa ngaturi maudhu kasanah maupun pencerahan bagi kami, terutama anak-anak, untuk lebih mantap, lebih giat lagi dalam rangka melaksanakan perintah sholat yang wajib kita lakukan bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerabat Pak Kiai Sukri Maulana yang jauh-jauh dari Batang sudah bersorawuh ke sini, dan kami keluarga besar SMA Negeri 1 Doro sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sudah resmi dibuka. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Berikutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Kak Bayu Widyatika selaku Ketua Panitia OSIS SMA Negeri 1 Doro. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohadi SPD MBD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Doro, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sukri Maulana, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf karyawan, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya selaku perwakilan dari panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk mensukseskan acara ini, dan juga saya berterima kasih kepada Rohis yang telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini. Saya juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang telah dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Marilah kita ikuti acara ini dengan seksama. Semoga apa yang kita ikuti dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bayu atas sambutannya. Selanjutnya istirahat yang akan diisi oleh penampilan Rebana Rohis SMA Negeri 1 Doro. Waktu dan tempat dipersilahkan. يا أيها النبي والكوكب دري، يا أيها النبي والكوكب دري، أنا إمام الحضرة سلطان الغيب، أنت إمام الحضرة سلطان الغيب.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Syukri Maulana yang sekaligus kami mohon untuk menutup acara dengan doa. Kepada Bapak Kiai Haji Syukri Maulana, waktu, tempat dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majjid wa karim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi turja syafa'atuhu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi wa'mur ahlaka bis-sholati wastaghfir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallah. As-salatu imaduddin. Sadaqa Rasulullah. Amma ba'du. Yang kita hormati teman para sepuh, Bapak Ibu guru di SMA Negeri Doro, terkhusus Bapak Kepala Sekolah beserta staf karyawan di SMA Negeri 1 Doro. Muga-muga sami istiqomah sabar dalam mendidik anak-anak kita semua. Amin Allahumma amin. Panitia kecil yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga sukses acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik. Amin Allahumma amin. Jamiah sholawat kebanggaan SMA Negeri Doro, suaranya bagus, ketukannya teratur. Mudah-mudahan sholawat yang dibacakan mengantarkan kita semua mendapat syafaat Rasul. Amin ya robbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak serta ibu guru kembali kula panggih dengan malih. Kemungkinan untuk anak-anak ini karena usia di sekolah ini 3 tahun, tentu ini kali pertama dari kelas 1, 2, 3. Terus beberapa tahun sebelum ada Mas Covid kali Mbak Corona datang,
Saya sudah beberapa kali silaturahim di SMA Negeri Loro ini, Pak Kepala. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir. Amin Allahumma. Amin. Kepala sekolah boleh ganti, tapi yang ngaji ojo gonta ganti. Setuju ya? Yuk kita syukur bareng-bareng di Jawa Tahke dengan tahmid Alhamdulillahirobbil. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukti bahwa kula jenengan sami anak-anakku sekalian masih punya iman yang kuat. Dibuktikan dengan syiar-syiar Islam ini kita masih greget, masih mau memperingatinya. Ini didawakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mau mengagungkan syiar Allah, termasuk memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah seperti Isra Mi'raj pada pagi hari ini, bukti bahwa hati kita masih ada pancaran iman. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Seyogianya kajian ini diulang terus bahwa ketika disebut nama baginda Rasulullah Muhammad, anak-anakku sekalian, halo, maka ucapkanlah sholawat biar kita tidak termasuk golongan orang yang medit. Al-Bakhil, kata Rasulullah, siapa itu orang yang medit? Jika namaku disebut tidak mau membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak harus direntetan sholawat, dibalas dengan sholawat. Seperti tadi saya matur, peristiwa ini yang pernah dilakukan, dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad. Lah kamu matur sallallahu alaihi, kalau saya sudah matur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak sekalian, Allahumma sholli alaihi, dimanapun, sampai dalam khutbah Jum'ah bagi anak-anak yang Jumatan, kok sang khotib menyebut nama Nabi Muhammad, tidak membatalkan khutbah, tidak mengurangi keutamaan Jumat. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita yang mendengarkan membaca sholawat. Ning ojo seru-seru ganggu koncone. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Rasul sebagai pelaku peristiwa bersejarah ini, dengan kita memperingatinya kelak kita umat yang akan mendapat bagian syafaat. Amin ya robbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita manfaatkan waktu setengah 11, nanti kira-kira 1 jam ke depan Pak Guru, setengah 12. Setengah 12. Saya ngomong huruf titik. Karena ini cerita penuh dengan hikmah, tidak cukup dibicarakan dalam durasi 1, 2, 3 jam. Maka nanti yang poin-poin saja, mudah-mudahan Allah nurunake hidayah beserta inayahnya di pagi hari ini lewat kita ngaji Isra Mi'raj. Amin Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya. Allah Jalla Jalaluhu, Pangeran kula jenengan sami, Tuhan semesta alam, memang jika berkehendak punya sifat qudrah iradah ini tanpa ada batas, termasuk memperjalankan hambanya, kekasihnya Rasulullah SAW, memberi nikmat pada kita semua, memberikan ujian para nabi dan kita umatnya semua kersanipun Allah, silakan. Maka yang beriman tidak harus protes, yakini, imani bahwa ini adalah kehendak Allah. Kalau akal kita yang bicara tentu tidak akan masuk akal. Perjalanan suci tidak ada satu malam, hanya mimba dilain, sebagian malam dengan buah sholat 5 waktu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sidratil muntaha mustawa, kembali ke Mekah dalam durasi waktu yang singkat. Niki kersane Gusti
Oh, akal tentu tidak akan sampai ke situ. Saudara Nabi Muhammad. Perjalanan normal dorong bledo 1 jam lebih sedikit. Kalau jam padat banyak damter, ini bisa 1,5 jam. Ini normal. Tapi ketika Allah menghendaki lain, bisa lebih cepat daripada yang jatah normal. Ini logika anak-anakku sekalian. Nah, tidak semua agama ini dilogikakan, diakalkan pula dengan sami, tidak. Termasuk nanti buahnya Isra Mi'raj. Yuk kita baca sejarah di awalnya, kemudian nanti hikmahnya insyaallah. Sallallahu Muhammad. Tatkala usia Rasulullah 51-an tahun, kurang lebih, ditinggal wafat istri tercintanya Khadijah. Anak-anak tahu ya, istri Rasul yang paling tercinta, yang pertama dan tidak mendua Rasulullah adalah Bunda Khadijah. Cinten? Cinten? Nah, pakai dal, Khadijah. Ampun Khadijah. Cinten? Khadijah. Sallallahu Muhammad. Janda anak satu umur 40 tahun, Rasulullah berusia 25 tahun. Ini ngampun jenengan bayangke rondo patang bulu kaya rondo ndoro. 40 tahunnya Khadijah itu ya seperti 24 tahun wanita pada umumnya. Kok ngerti Pak Sugri? Karena orang kaya, wong sugih itu mesti servisnya bagus. Gimana? Bojo kula tau dijak kali istrine bos kafe. Kafe niku kandang pitik. Kandang, karena di tempat saya banyak kandang pitik. Mbok pisan-pisan mlebu salon. Mlebu apa? Salon. Furniture itu yang charger itu nggih. Nanti metu ke salon glowing. Itu istri saya sempat tanya piro kira-kira mlebu ning salon itu. Yo zaman niku 3.000 Pak Kepala. Istilah 3 juta niku 3.000. 3 juta. Yo metu mangklingir. Pun urusan dongeng kuwi. Saudara Muhammad. Bukan sekedar istri Khadijah, di samping istri pelipur lara saat Rasulullah duka, saat Rasulullah ada masalah pulang dari Gua Hira menerima wahyu pertama, yang membahagiakan Rasulullah adalah sang istri. Halo, sampai usia 50 sekian tahun, 25 tahun Khadijah menemani Rasulullah. Allah ngersakake intaqal wafat innalillahi wa inna ilaihi di bulan Ramadan sebelum Rajab. Di Ramadan saderenge Rajab. Tidak begitu lama kemudian paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib juga wafat. Ayo anak-anak, nama-nama penting ini kita kaji ulang ya, walaupun ini syair lama. Dari mulai nasab Rasulullah, nanti ketemu Khadijah, Abu Thalib, Abdul Muthalib. Siapa itu keluarga Rasulullah? Abdullah nama ayahnya, Fatimah ibundanya. Fatimah kok ibundanya? Ini urung fokus ini. Tolong. Kita fokus ngaji ya. Ini pada bawa HP enggak ini? Enggak kan? Kalau bawa HP sementara sing bawa HP pateni. Sing bawa HP maksudnya apa? Biar fokus, masuk Fatimah kok ibundanya gitu. Ulang. Abdullah nama ayahnya, Abdul Muthalib kakeknya, Aminah nama ibunya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, Abu Thalib. Berarti pinter, dia mau tak urah hari ini. Kalau mau kok Fatimah ibundanya berarti kan setengah itu. Sudah fokus ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah yang penuh rohatin
Bilayalil Bun, biar cepat. Nanti ada sesi sholawat, ada sesi ini ngaji dulu. Sholawat ala Muhammad. Abu Thalib paman Rasulullah yang diikuti oleh Kanjeng Nabi. Ayo kita baca secara singkat. Rasulullah itu yatim sejak 2 bulan di kandungan. 2 bulan di kandungan wafat ayah namanya Abdullah. Sudah yatim 6 tahun usianya wafat ibu tercinta, berarti 6 tahun sudah yatim piatu. Terus ikut kakeknya Abdul Muthalib sampai 8 tahun 2 bulan. Itu saya agak kurang keliru konco vokal sholawat ini. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, mestinya 8 tahun 2 bulan begitu kakek meninggal. Nah ditambahi 2 bulan. Sallallahu Muhammad. Sepeninggal kakeknya dari usia 8 tahun beliau ikut pamannya. Abu Thalib pun menjaga paman paling. Diajari beternak, diajari berdagang sampai usia menikah. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau menikah dengan Khadijah usia 25 tahun. Ini para anak-anak laki-laki ikuti sunnah Rasul. Seyogianya menikah itu di antara umur 25 itu. Po 6 likur, nopo 4 likur, nopo 7 likur, nopo 4 likur setengah. Nah iso ojo nganti 30. Ini nanti partainya Golkar, golongan Kasep Rabi. Golongan apa? Asep Rabi. Dulu Pak Sukri nikah umur 28. Orang saking ora payu mboten antri. Cuma ngaji dulu, ngapal ke Quran dulu, baru pulang. Ya. Kamu sekolah dulu yang pintar, kuliah dulu, meneruskan perjuangan orang sepuh dulu, baru nanti menikah seusia Rasulullah 25. Siap ya anak-anak ya? Ojo nanti lulus SMA terus nikah. Ini terlalu dini. Kiralah Muhammad. Nih. Sampai usia menikah Abu Thalib terus mengawal. Sampailah di usianya Rasulullah diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Dan sampai pertengahan kenabian umur 50-an tahun Abu Thalib ini wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Beliau bukan sekedar paman, pembimbing yang mengarahkan Rasulullah dalam kehidupan, tapi dia adalah penopang perjuangan dari segi politik. Bapak Ibu guru, pembesar-pembesar Quraisy masih pikir 1000 kali selagi masih ada paman Abu Thalib. Dan ini wafat sebelum mengawali peristiwa ini. Maka orang-orang kafir Mekah saat itu, halo, ini lihat perjuangan Rasulullah semakin gencar. Muhammad sudah tidak ada pendukungnya, penopang dana Khadijah sudah wafat, penopang keamanan Abu Thalib juga sudah wafat. Maka mulailah gerakan-gerakan yang sudah mulai bengis sampai pada puncaknya Rasulullah pergi ke Taif. Berharap di Taif ini ada sambutan yang baik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di Taif justru bukannya disambut, tapi disambit. Bukan disambut tapi kalau di Mekah masih cacian makian, di Taif itu bahkan sampai ada batu, ada tulang, semua dilempar pada Rasulullah hatta butiman binti ma'inaklah, sehingga Rasulullah medal raikun, keluar darahnya. Saudara Nabi Muhammad. Sampai terus darah itu Jibril mengatakan jika darah Nabi Muhammad itu sampai tetes ke bumi, maka orang Taif ini akan selesai. Maka darah Rasulullah tidak sampai ke tanah. Gigi Rasulullah ada yang tanggal. Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, memberikan penawaran yang luar biasa. Muhammad, jika engkau izinkan tinggal tunjuk mana gunung yang paling tinggi, tak angkat, tak bereski wong Taif. Disinilah anak-anak sekalian sifat bijaksana Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi matur, ampun, ampun wahai malaikat, mereka mencaci maki saya,
melempari batu, tidak menerima dakwah saya karena mereka belum tahu sopo nyongki sopo, saya ini siapa, belum tahu kalau saya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berdoa, mudah-mudahan keturunannya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan setelah yang tua wafat keturunannya bisa menjadi orang yang taat. Amin Allahumma. Sampai sekarang doa Nabi makbul, orang Taif ini beriman semua. Alhamdulillah. Mundur dari Taif. Nah, ada satu peristiwa yang menggembirakan Rasulullah. Dakwah di kalangan manusia tidak diterima, tapi dakwah di kalangan jin. Dengan bisa baca di juz 29 ada surah namanya surah jin, itu menerangkan dakwahnya Nabi ke jin. Inna uya ilaika, itu awalnya berdakwah pada kaum jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba, jinnya mendengar ini ada kalimat yang ajib, yahdi ila rusdi fa'amanna bi, ila akhiril ayat. Kemudian mereka beriman, salah satunya nyenengke Kanjeng Nabi. Belum diterima di kalangan manusia, di jin diterima. Alhamdulillah. Pulang lagi ke Mekah, barulah duka yang mendalam atas wafat Khadijah, wafat Abu Thalib, cacian orang Taif ini dibayar lunas dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allah perintah Jibril, bawa kekasihku Muhammad, takdani tat mustawa. Buruk diambil, perjalanan Isra Mi'raj dimulai. Sallallahu Muhammad. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi laila. Allah boleh, ngawah boleh. Ya tadi yang kori ini terlalu lemes. Tadi mic-nya tuh suaranya halus. Mestinya ada kajian-kajian yang tilawah Al-Quran dibaca dengan seperti ini. Ini sudah mulai langka, sudah mulai jarang yang mau belajar ilmu qiraat Pak Kepala. Maksudnya ini bagusnya sudah barang langka. Saya berkunjung di beberapa sekolah, ya onone korek modelnya tadi, model arti. Pokoknya ini orang ketan itu suaranya bagus kan? Ini yang vokal juga suaranya bagus. Cari guru yang ahli qiraat, belajarlah 1-2 minggu insya Allah bisa. Kalau tidak mau cari guru ya lihat guru di Syekh Google itu aja. Ulang, insya Allah nanti pintar dewi. Subhanalladzi asra bi 'abdi laila minal masjidil haram. Boleh yang lagu itu atau langsung sika yang tinggi boleh. Subhanalladzi asra bi 'abdi laila. Gitu ya. Suaranya bagus jadi imbang. Nah, suara orang pada apik kangkat son sing apik. Allahumma. Begitu caranya. Apa ada tuntunan baca Quran dengan di lagu? Ada. Malam yataghanna falaysa minna. Siapa tidak mau melakukan Al-Quran bukan dari golonganku. Ini dari segi tilawah kata Rasulullah. Maka yang punya suara lumayan, bakat-bakat terpendam, jangan dipendam terus, keluarkan ya. Sallallahu Muhammad. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil dalam durasi yang singkat. Karena ini perjalanan dunia anak-anakku. Halo. Jadi dunia itu sangat singkat. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, sekian kilometer dalam waktu yang sekejap. Karena kecepatan buruk itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Cahaya niku umpamanya senter kita pencet langsung sampai ke tembok niku. Mboten dipencet terus mengkleler niku. Itu buruk lebih cepat daripada itu. Sudah sampai ke Palestina. Berapa? Oh kaget. Sallallahu Muhammad. Ini mengandung hikmah bahwa perjalanan dunia ini cepat sekali. Halo. Sekarang yang kelas 12, nanti tahun depan sudah pindah, betul? Terus ya?
Terus ning endi udah kuliah. Nanti saya datang ke kampung jenengan lihat pengajian-pengajian umum, Anda bisa cerita zaman aku ning SMA biyen Pak Sukri sing ngaji. Jebul aku wis duwe anak. Ono sing ngono kok. Halo. Anak cepat. Pernah kula niku dereng dangu mulih niku dereng dangu Pak. 2003 saya menikah. Saniki 2023 jebul 20 tahun. Anak 4, istri baru 1. Kemungkinan nambah. Karena baru 4. Maksudnya anak, istri itu awas rumah oke. Sesuatu yang cepat sekali. Cepat kita dapat, cepat kita raih, juga cepat hilang. Laras? Saudara Muhammad. Kita lihat bapak-bapak, orang-orang kaya, para pejabat yang tahun kemarin ramai di media, sekarang sudah tidak ada. Para ustadz, para ulama besar, sebagian sudah meninggalkan kita. Cepat sekali. Waktu juga seperti itu. Kalau ngomong orang kroso, meh setengah jam, cepat. Kalau nggak pulang itu jangan jauh bapak ibu guru, mau dowani utang miliaran, ngendikane cepet lunas. Allah Akbar. Saudara Muhammad. Utang motor 4 tahun, orang kroso rampung. Itu teman-teman saudara kita. Digambarkan dengan perjalanan Isra. Cuma yang cepat itu jangan tinggalkan masjid. Karena perjalanan itu dari masjid ke masjid. Bukan dari pasar ke pasar, dari kantor ke gua, ke gunung. Betul. Sejarah itu minal masjid ilal masjid. Secepat apapun poinnya nanti ya masjid itu tadi yang menyelamatkan kita hidup di dunia lewat hasil buah Isra Mi'raj nanti. Saudara Muhammad. Sementara perjalanan Mi'raj itu dari kata aroja artinya naik. Orang itu mau naik pangkat, naik kelas, naik derajat, baik naik coro pangkat duniawi, jabatan dunia, lebih naik pangkat kelas, diangkat derajat dening Allah harus melalui proses pelan. Loh, ketika Mi'raj Rasul sudah tidak menggunakan buruk lagi. Nganggurin apa? Bisa-bisa? Hah? Tangga. Coro bladu ondo. Doro apa? Sami ya? Berarti orang kodo. Bladu ondo, doro sami. Oh sami ondo. Oh sami ini. Ini tek 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 pelan. Sekolah dulu, tirakat dulu. Ada kan? Latihan dulu. Tidak langsung bisa bersolawat ketok rebana dengan bagus, tidak langsung. Latihan tang tung mana tang dulu tung dulu ding tang tang ding 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 tang. Terus jadinya dung. Kok iso ora tabrak? Pelan latihan. Terus nggih? Bapak-bapak guru kita, anak-anakku ini tidak langsung menjadi PNS, ASN, sekolah dulu, kuliah dulu, ya ngabdi dulu, ya ndonga, nangis-nangis temenanan, kontongnya sudah diangkat aku kok dulu. Proses. Orang-orang kaya jenengan selidik itu. Tidak langsung lahir punya toko, punya pabrik, punya usaha, betul? Semua merangkak untuk meraih sukses harus pelan. Pun juga nanti ketika kamu menghadap Allah, baik dalam sholat, halo, mari kita ceritakan yang pelan, biar ketemu nikmat ketika kita sujud. Subhana rabbiyal a'la. Yuk kita ikuti perjalanannya dulu, saudara Muhammad. Nah, di samping pelan, jangan lupa silaturahim. Lihat Rasulullah ketemu Bapak Adam, orang tua dihormati, dijumpai. Pembicaraan singkat, naik lagi ketemu teman Nabi Isa, Nabi Yahya, ketemu saudara yang agak akrab, Nabi Allah Musa, Nabi Idris, Nabi Harun. Saking akrabnya Musa itu sampai mengingatkan, mbok menawa sholat 5 waktu niku umatmu ora kuat. 50 minta diusulkan. 5 wae sik kon ngusulke niku saking akrabe. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Walaupun saya hitung jika Rasulullah mau naik lagi, akhirnya tidak ada perintah sholat Bapak Ibu. Ayo kan saya disuruh 5, 4, 5, 40, 35, 30, selawe, 20, 15, 10, 5. Masa nggak 5 kok nggak mana ya entah. Maka pulang Mi'raj zong.
nggak dapat perintah sholat ini kan waktu. Ya, sallallahu Muhammad. Nah, ayo kita ikuti perjalanan asik ini. Sambil melihat para malaikat yang sujud, yang rukuk, sambil melihat gambaran-gambaran kehidupan akhirat, ada neraka, ada surga dengan gambaran amal di dalamnya. Tidak perlu saya ceritakan, singkat kilas mawon. Sampailah di atas langit, namanya Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'inda Jannatul Ma'wa. Rasulullah sampai Sidratul Muntaha. Kalau kita orang akal, orang ateis mengatakan apa ndak kebakar naik ke langit di atmosfer sana, ada matahari di langit yang keenam yang panasnya masya Allah. Tidak ada sejarah juga Rasulullah Mi'raj bawa oksigen dari bumi, betul? Betul? Ayo awas fokus, ini bagian penting. Kenapa kok tidak celaka Rasulullah di samping di kudratillah? Karena seluruh alam ini semua tunduk pada Nabi. Cahaya alam ini adalah cahaya pancaran nurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dunia saja Rasulullah tidak pernah kepanasan. Beda dengan saya, berangkat nanti tadi kepanasan. Ini duduk di kursi pas ngarepe panas. Saya agak ada gangguan privat jadi agak kurang nyaman. Rasulullah betul karena beliau nurnya. Ayo kanca selawat diselamati. Mbok menawa apal selawat. Wala dhillul bal kana nurun. Ayo semuanya Allah. Aja ngomong-ngomong ya. Yang suasana hidup apa? Wala dhillul bal kana nurun. Allah Allah bersama Allah. Sama nih dulu ya. Waladillu, Rasulullah tidak ada bayangan. Balkana nura, sebab beliau nurnya, beliau cahayanya. Tentu tidak ada bayangannya karena beliau cahayanya. Awas, perhatikan ya. Tanala syamsa min wal budura. Justru matahari dan rembulan itu bersinar sebab kesinaran Rasul Allah sallallahu Muhammad. Lam yakunil huda laula zuhura barang walam yakunil laula zuhura walam yakunil wara yakunil huda. Jika tidak ada Nabi, tidak ada Rasulullah, laula zuhura, dunia gelap tidak akan pernah bersinar. Dunia peteng padangin dunia sebab ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Wa kullul kauni ana rabbi nuri. Wa kullul kaun, seluruh alam itu anara, kena sinar binuri toha, dengan sinarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullul kauni anara binuri toha qamarun Azahir Abduh. Azahir Abduh ya. Rumana sing model rebana ngeten iki sak Indonesia. Ngomong niki tok nggih. Paling apik sak Pekalongan iki sak.
Apa sorono kancane iki? Sorry, iya. Bila lama. Coba kita lihat suaranya anak-anak ini. Sampai menengi tak rungu suaranya padha boran iki. Yang berikut rame semua sudah hafal selawat ini nggih. Wa kullul kauni ana rabbi nuri. Ayana qoma. Moh ora diangkat. Qoma on. On wajami sinan nabi wajami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini gambaran Rasulullah, itu cahayanya. Kalau komarun digambarkan sinarnya seperti purnama, anta syamsun seperti di salawat Jibril itu, anta syamsun anta badrun, itu gambaran Rasulullah, tapi lebih daripada itu. Sallallahu Muhammad. Pun lewat sampailah ke suatu tempat di mana berpisahnya Jibril dengan Nabi di atas langit di Sidratil Muntaha. Jibril mawon hub di situ, stop. Rasul tindak piyambak, disambut oleh para nabi dan rasul 124.000 nabi rasul. Berapa nana? 124. Dengarkan ini. Sallallahu Muhammad. Kalau nek jagong tok boten nyaman nggih, mungkin ini hasil kamera ini bisa mengikuti saya atau yang berikut mau enggak masalah. Sengaja saya menghilang. Ada lawangan. Jadi anteng tak ora benar. Kalau ngadeg nggih. Dengarkan anak-anakku, sallallahu Muhammad. Jumlah nabi dan rasul kaul muktamad, pendapat yang bisa kita pegang kebenarannya itu 124.000 nabi rasul. Berapa? 124.000 nabi dan yang menjadi rasul yang berdakwah untuk umatnya hanya 313. Pinten? 313 sesuai Asra Badrin, para tentara perang Badar yang sholawatnya melegenda itu. Sallallahu Muhammad. Yang wajib kita ketahui, mulai balik, ini SMA sudah balik semua, hanya 25. Pinten? 20. Ini harus hafal di luar kepala. Ayo bareng-bareng. Adam, Idris, Nuh, Hud. Ya, betul. Bagus. Muhammad. Nah, itu 25. Ora jelas. Ayo, ora urut ora apa-apa. Bareng-bareng kula. Adam, Idris, Nuh, Hud, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Al-Yasa, Zulkifli, Muhammad. Wah, potongannya hafal tapi lebih keliru. Yang punya derajat ulul azmi berapa? Berapa? 5 itu siapa saja? 1? Betul. 2? 3? 4? 5 Muhammad. Itu 50 ora jelas. Ora cetok. Pon biarkan nggih, insyaallah hafal semuanya. Sallallahu Muhammad. 124.000 nabi rasul itu dinobatkan pada waktu Rasulullah Mi'raj menjadi makmum Kanjeng Nabi. Ingat pelan-pelan. Apa itu makmum? Orang yang sholat di belakang Nah, yang menjadi imam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat syairnya? Lamar taqol, terus Baital Ma'mur sholat imam sholat itu kan ketika naik sampai Baitul Ma'mur Rasul menjadi imam. Ini mengandung arti anak-anakku terutama yang laki-laki. Sallallahu Muhammad. Untuk menjadi imam sholat carilah imam yang paling ideal, yang paling top markotop lem godes sambal tomat. Siapa itu?
Kalau para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, beliau khairul anbiya wal mur abdulil bashar, manusia terbaik. Maka senajan Adam bapaknya, Ibrahim bapaknya lebih tua, makmum. Gitu nanti di jamaah sekolah, di musola SMA jenengan, ayo ada jamaah duhur dan asar barangkali di sekolah Pak Kepala ya. Ayo cari yang kira-kira tadi baca Qurannya bagus, terus bocah yang ganteng Qurane tapi syukur ngerti syarat wajib batal sholat, jadikan imam. Ayo sampai imam. Aku ora iso api Quran. Karena yang ideal kata Rasulullah itu aqrauhum, yang baca Qurannya terbaik. Syukur hafid Quran, syukur paling tua kalau di kampung, paling sugih. Syukur maneh jenggote paling tua. Seperti Rasulullah itu kan terpanjang jenggotnya. Beliau jenggotnya itu menurut keterangan kitab, jumlah rambut jenggotnya adalah sama dengan jumlah yang menjadi makmum, 124.000. Koyo ngopo keteli. Ngebak-ngebak itu dada beliau tertutup oleh jenggotnya. Mula jenggot menjadi sunnah Rasul. Sampeyan aja ekstrim teman-teman. Mau jenggotenku teroris, ampun. Seperti saya ini termasuk orang berjenggot, ya. Walaupun tidak seketel Rasulullah, ini paling di atas 1000. Waktu arang. Ini nanti saya ceritakan bagaimana ketika wudhu bagi yang jenggotnya agak tipis. Ini bapak-bapak, banyak kan tidak pada jenggotan, ya. Halo, halo. Kalau anak-anakku ada bakat keluar jenggot, ojo dicukur, sunnah nabi. Kalau kumis, belum jauh kepala itu sunnahnya dipotong. Kalau kumisnya, kalau jenggot itu sunnahnya di apa? Tingu bahasa Indonesia apa? Dipelihara. Kalau orang gede, orang keraput, dowo terus. Nih, bengos, potong, kumis, potong, tapi jenggot di tingu. Nanti akan merasakan nikmatnya orang berjenggot. Jadi belum lama saya pulang dari Riau, 2 hari safari maulid di sana. Itu alhamdulillah khusus sing jenggoten numpak pesawat boten ditariki Pak Kepala. Khusus sing jenggoten, anak-anak harus tahu ini. Jadi khusus sing jenggoten numpak pesawat boten ditariki. Numpak sepur nggih aman. Maksudnya boten tariki jenggoten. Tetap bayar. Aja goyan, Jalala Muhammad. Nabi yang paling bagus Qurannya. Kalau ndak ada, ya sebelah lah. Yang penting Qurannya bagus, ndak harus hafid Quran. Fatihahnya tartil, panjang pendeknya betul, guna idgham ifahnya terjaga. Jadikan imam. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya api, tartil, makmum, nyaman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nek boten api suarane ora kudu dilagi. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Boleh. Siapapun boleh jadi imam, asal laki-laki, yang makmum laki-laki atau perempuan. Mbak-mbak ya boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan. Paham ya? Hati-hati. Bojone hafal Quran, hafidhah, bojo lanange mboten hafal. Wis, aku sing hafal Quran Mas, sampeyan makmum tekan kiamat kurang rong dino mboten sah. Dalam aman. Bikinnya sudah mengajarkan kapak no kapak nyejawi bubuhe wong wedok statusnya makmum, laki-laki pemimpin atau imam. Siapa pun boleh. Orang kudu pondokan, ndak harus hafid Quran. Yang penting dia beriman lah. Dan wong geblek Pak Sugri, biar tahu nyolong, tahu berbuat maksiat, nah jadi imam sholat sah, tetap sah, asalkan la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Dawuh Kanjeng Nabi sallu khalfa man qala la ilaha. Sholatlah kamu di belakang wong sing imane padha. Aja nganti keliru. Imamnya haleluya, sampean Allahu Akbar. Enggak ada ya. Atau sampean Allahu Akbar makmumnya boleh.
Sampai Allah Akbar makmumnya hanya. Tapi tetap rukun di luar ibadah, rukun di dalam ibadah. Lakum dinukum, dalam agama lakum dinukum. Silakan yang kemarin Natalan, silakan karena keyakinannya Natal. Monggo nggih. Halo. Karena keyakinannya nanti kita akan tahu ketika sudah mati yang benar yang mana. Alaihissallahu biakamil. Sing paling ngerti, paling hukum terbaik adalah Gusti Allah. Nggih. Jaksa itu paling hanya membacakan putusan saja, hukum mati. Dan 20 tahun. Tapi keputusan itu benar atau tidak karena hukum menungso. Tunggu saja. Selesai. Itu yang aktor utamanya ya. Adapun membantunya ya 20 tahun, 8 tahun, ada yang 12 tahun, nanti kadang nggak sampai 12 ya metu. Halo. Saudara Muhammad. Ini ya, harus yang penting la ilaha illallah. Lihat itu. Idza ra'aitumur rajul yaqtadu bil masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat anak-anak siswa SMA Ndoro kok rajin ke musola, rajin ke masjid, nyatakan dia punya iman, maka sah menjadi imam sholat. Ini Pak, jangan terlalu ekstrim bocah-bocah. Nanti kalau kamu kuliah ke Solo, ke Surakarta, ke Bandung, akan ketemu akidah yang lain. Ada orang makmum tapi orang pateh ikhlas. Begitu salam ngadeg mana sholat diri. Atau disebut sholat mu'addah, mengulang sholat. Kan sudah nyono nek sholat makmum wong kae iki ora sah. Terlalu betul nih. Terlalu. Berarti koyo top-topo dhewe. Iki anakku harus cari akidah yang lunak. Pokoknya la ilaha illallah. Walaupun sholatnya bareng, kita itu sudah dilihat masing-masing. Oh, cuma makmumnya gelem, tapi bar sholat bareng itu ngadeg maneh Allahu Akbar. Ini Jumatannya ndak sah, ini duhurnya ndak sah, gara-gara imamnya kurang fase atau imamnya tidak sealiran. Ini naudzubil. Ayo anak-anakku nggih, ikuti mbah-mbah kita yang sudah benar. Wes makmum. Siapapun yang menjadi imam, cara kula seneng dadi makmum timbang imam. Karena imam dan makmum itu pahalanya sama, resiko banyak. Imam, halo, imam kudu wiridan, nggih. Imam kemudian badian, waduh, ora pantas belas. Tapi makmum bar salam, ada perkara penting langsung kencing pergi aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lunga. Sholat itu kan dari takbir sampai salam. Nanti di bagian akhir saya sampaikan. Saudara Muhammad. Maka silahkan ikut siapa saja dan silahkan menjadi imam. Sing ora kena dadi imam itu anak-anak laki-laki dengarkan yang masih main sepak bola. Ini jangan jadikan imam. Ini pasti sholatnya tidak sah. Ayo, yang perempuan, imami perempuan masih main lato-lato, jangan jadikan imam. Terus SMA sedolanan lato, ini jadi imam sholat tidak sah. Kalau di kampung saya, termasuk saya ini, imam-imam yang masih merokok itu tidak boleh jadi imam. Kalau di sini benar, kawasan bebas merokok. Anak imam sholat yang masih merokok itu tidak sah menjadi imam. Paham ya, paham ya? Akan pulang ke rumah, imamnya ngerokok betul. Nek ngerokok, bah, jenengan merasa jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumid. Ini namanya imam masih merokok. Ini tidak sah. Paham? Nah, imam masih main sepak bola ya tidak usah. Rambungi sepak bola nih, sing rokok pateni, baru sah. Sing rokok pak, ini. Dimaksudnya rokok ya. Aduh, saudara Muhammad. Ayo kita naik lagi pol, sampailah ke mustawa di mana Allah sampun ngentosi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Muhammad. Apa pembicaraan Rasul dengan Allah dengan Robnya? Ini tidak ada perekam suara, ya tidak ada
kamera yang pengintai, ini riwayat langsung dari pelakunya. Baginda Rasulullah SAW ketika Rasul sampai kepanggil Allah, beliau sujud syukur, beliau ucapkan ini, dan semua sudah hafal karena diabadikan dalam sholat kita di waktu tahiyat. Yuk baca bareng-bareng. At-tahiyyatul Nah, stop sampai situ ucapan Rasulullah. Isinya, kalau kamu belum paham anak-anakku, garis besarnya, halo, itu adalah puji syukur, terima kasih, matur nuwun atas segala nikmat, sudah sampai ke tempatnya, perjalanan dengan selamat. Seperti saya tadi jam 9 kurang sedikit, setengah 9 berangkat, 10 kurang seperempat sampai sini dengan selamat. Podo alhamdulillah syukur. Nah, ibarat saya ini tamu sudah dinanti Pak Kepala, langsung diberi jamuan. Diberi apa? Jamuan. Ini ya jamuannya ya, yang di bawah ini. Mobil keluar tapi kok. Jadi pertama ini. Ini ke mobil tapi kok. Oh iya. Bisa hujan, malah balik kanan. Itu untuk acara berikutnya ya. Bagasi ini kita kasih odong. Ibarat tamu langsung disuguh. Suguhan ini, ayo baca bareng-bareng. Assalamu alaika Hati-hati ya, panjang pendeknya harus betul. Assalamu alaika Kanya pendek. Nabi yuwaroh, yunya juga pendek. Ulangi. Assalamu alaika Ini suguhan. Selamat datang, welcome. Ini coro pulau bawah, ini tehnya. Habis kadung-kadung. Ini anggurnya, ini jajannya. Ini namanya suguhan. Halo? Halo Muhammad. Neng suguhannya Nabi ketika Mi'raj, sebelum poin nanti tujuan dipanggil, ternyata luar biasa. Yang pertama, assalamu, keselamatan. Warahmatullahi, rahmat, wabarakatuh, dan keberkahan. Luar biasa. Salam, rahmat, dan berkah. Spesial ayyuhan Nabi, assalamualaikum. Itu ada orangnya, kitabnya ada yang dijak bicara. Halo. Tapi di sini indahnya Nabi kita, anak-anakku sekalian. Perhatikan, beliau punya sifat azizun, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Masya Allah, hafal semua ya. Di lakot jagung itu Rasul sayangnya terhadap kita luar biasa. Pun minggrip ten mriko isih kelingan kula jenengan umate. Alhamdulillah. Lho kok kula piyambak Gusti, mbok umatku sing ten Ndoro, Pak Kepala sing ten Weleri, Pak Sukri yang ten Bladung Batang, mbok yo diparingi. Nah, kemudian anak usul dari Nabi medal dawuh berikutnya. Yuk baca bareng-bareng lagi. Assalamu alaina. Nah, setiap hari kita baca itu kan, itu sejarah Rasulullah panggil Gusti Allah ketika keselamatan. Mudah-mudahan untuk panjenengan Muhammad spesial dan umat yang tidak hadir, termasuk jenengan nanti anak-anakku pulang ke rumah, tidak ada bapak, tidak ada ibu, ucapkan salam. Assalamu alaikum. Ini pakai ini terangan syariat fikih kita seperti itu. Halo, saya pulang malam. Tadi malam dari Pekalongan sampai rumah, ada istri, ada anak, ada santri, tapi semua tidur. Saya salamnya bukan assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Siapa yang terus baca itu di rumah-rumah kita, di sekolahan kita, maka yang menjawab adalah para malaikatur rahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka rumahnya sejuk karena sering diucapkan salam bagi penghuni selain penghuni rumah. Ada malaikat yang menjaga kita. Bayangkan. Halo. Ibadillahi sholihin, dan ada orang-orang soleh yang di luar sana atau yang sudah mendahului kita. Semua kita bacakan salam, mereka pun akan mendoakan kita. Amin Allahumma. Paham ya? Jadi ono wonge assalamualaikum, tidak ada orangnya assalamualaikum. Nah, wa ala ibadillahis. Oh, pengumuman orang meninggal juga assalamualaikum.
sebab orang lain mendengarkan. Sak kampung ono kabeh. Assalamualaikum. Salam untuk kamu sekalian yang mendengarkan pengumuman ini. Ini ada pengumuman orang meninggal. Kemudian ada salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini posyandu. Ini kerja bakti sesuai lagunya Pak Kepala. Jadi kalau lagunya Assalamualaikum itu orang meninggal. Innalillahi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerja bakti. Pengumuman di musola itu sesuai lagunya. Harus kan? Kalau orang tahu promo orang mati dumum tuh kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada itu. Halo. Assalamualaikum. Nah, kalau bertamu gimana Pak Sutri? Ayo. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai kamu yang beriman, jika bertamu ke rumah orang lain, ucapkan salamnya setelah penghuni rumah itu tastanisu dulu. Hatta tastanisu baru waktu salimu. Aring nyaman dulu baru uluk salam. Maka bertamu baik, silaturahim sae, tapi nek jam loro bengi kira-kira sing ditamoni gersula mboten? Halo. Gersula paham ya? Gersula mboten? Nyaman mboten? Belum tentu, mungkin jam 2 tambah nyaman. Sapa sing teko sing diteni? Kekasih wong pak nyarutang. Ayo, sampai utang kali kula utawa kula utang jenengan 10 yuto. Bu, mangke kula badhe silaturahim badhe jenengan. Ajeng napa? Ajeng mangsul ke arto nyarutang niku nyambut 10 juta niku alhamdulillah. Pun wonten badhe kula balekke. Tapi mangke kula bar ngaos saking ndara dugi jenengan jam kali bengi. Kira-kira ditampa mboten? Nyaman mboten? 10 juta jam loro bengi. Nyaman? Ayo Pak nonton duwiten Kak. Yang mau datang kekasihnya capek lelah habis subuh masih ngantuk, nyaman enggak? Nyaman. Sing teko dinteni kok dicintai, sing digadang-gadang. Mas, aku arep mampir iki karo bapak berperjalanan antara Kajen sampai ke Bledu, pas ning Ndoro mampir ketoke ning Ndoro ten jenengan ajeng subuh niku jam 4. Itu kekasihmu, calon istrimu yang sudah menjadi pasangan, sudah ditunang, akan menetapkan harinya, mau membicarakan pesta pernikahan. Kira-kira Arab subuh ditompo ora? Tomponya aman. Tapi narep utang hati-hati. Mbok badhe nduhur barasar, badhe isa awal, ring halo loha. Siapa ini? Kula ora pangling ke delok. Oh, sampean to. Piye kabare? Rada ora penak, sedang tidak baik-baik saja. Maksud lu? Badhe ngambil arto kangge modal usaha untuk biaya rumah sakit. Kira-kira nyaman mboten? Ora ana acara, aja saiki. Aku Pak Lungo. Ini hati-hati, ini Quran itu sudah sesuai Pak. Ucapkan salam ketika orangnya sudah nyam. Hatta tastanisu baru waktu salimu. Assalamualaikum. Ibu lebih kurang cocok karo bapak kadang nggih, bapak usah kakean salam. Assalamualaikum. Kan mau jawab nambah dosa. Karena mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Lagi perang hutan mau. Assalamualaikum ya. Mulai kacau. Apa mana orang jawab ya. Maka walaupun ada orangnya tidak nyaman, pakai salam yang kedua itu. Assalamualaikum wa ala ibadillahis ala Nabi Muhammad. Kecuali pada Nabi. Awas. Salam pada Nabi Muhammad tetap menggunakan assalamualaikum. Loh, kan tidak ada orangnya Pak Sugri. Ada. Sebab Rasul itu hakikinya ada di antara kita. Awas, hati-hati. Yang kurang sepaham dengan pelajaran ini jangan protes. Semua kitab-kitab maulid menerangkan itu. Bukan assalamualaikum. Kalau tidak ada orangnya, tapi assalamualaikum. Betul. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Betul? Karena ada orangnya. Siapa? Rasulullah. Untuk yang lain ampun. Pak Sukri tidak ada, sampai Isra Mi'raj ngarep kok ayo assalamualaikum. Mana ini kasih apa? Pak Sukri tidak ada di sini. Spesial Nabi kita, karena Rasulullah ada di antara kita. Maka ucapannya assalamu. Nah ini bab salam, mudah-mudahan tambah ilmu. Amin Allahumma. Yuk kita percepat. Pada intinya ini, setelah selesai, kemudian ada sholat wajib yang dibawa turun oleh Nabi Muhammad SAW berjumlah 5. 5 itu apa saja anak-anakku? Satu apa? Ayo apa dulu? Subuh dulu apa duhur dulu? Subuh dulu. Apa maghribin? Sing bener? Subuh. Ah, walaupun sering antum mengucapkan subuh dulu, sing bener duhuri. Secara fikih, karena sholat mulai dipardukan itu duhur. Subuh hanya yang menjumpai Rasulullah, sahabat dekat dan keluarganya. Sahabat yang lain belum. Ini ditulis di awal Kianatul Thalibin, kitab yang kita pakai semuanya. Ya. Yang pertama kali menangis sholat Rasulullah Mi'raj. Kalau yang menjumpai Rasul mandap sebelum subuh, berarti subuh sudah wajib. Tapi sahabat yang lain yang jauh dari dalam ibu Rasulullah baru tahu, baru viral jam 11-12 kayak gini, tahu kalau Rasulullah tadi malam mendapat perintah sholat 5 waktu, maka tidak, hukumnya tidak salah karena belum tahu. Dulu belum ada HP, belum ada kamera seperti ini. Dulu andai kata sudah ada, langsung orang Indonesia wajib sholat. Karena ini begitu dipancar ngeten iki langsung live, orang Amerika bisa lihat, orang Amerika juga bisa lihat. Karena sekarang kecanggihannya dulu belum ada, bapak-bapak. Halo anak-anakku. Ayo kita hitung duhur, asar, maghrib. Oh, tukang duhur mana? 6. Terus bagaimana sholat itu? Awas perhatikan. Ini bagian terpenting sebelum selesai pengajian. Salam Muhammad. Bagaimana sholat kita sekarang? Sudah betul atau tidak? Yakini sholat kita sudah betul. Allahumma. Rasul mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana saya sholat, sebagaimana kamu melihat saya sholat. Awas perhatikan, jarak kita dengan Rasulullah kurang lebih 1500 tahun. Berapa? Halo, 1500. Rasulullah sekarang di 1444, itu yang bawah. Itu dihitung dari usia Rasul 53 tahun. 1 tahun setelah Isra Mi'raj, peristiwa hijrah. Di tahunnya namanya tahun Hijri. Tahun apa? Hijrah. Kalau yang atas itu Februari 2023, itu menurut riwayat, walaupun tidak semua sepakat, dimulai dari lahirnya Nabi Isa. Halo? Lahirnya siapa? Yang kemarin malam 1 Januari Anda peringati. Ayo anak-anakku, malam tahun baru kemana? Di rumah atau alun-alun? Karena banjir ya, hujan ya. Nah, Pak Kepala, saya ke Kendal. Malam tahun baru di Pendopo Kabupaten, saya ngaji 1 tahun. Karena naik 2022 setengah 12, turun hampir setengah 1. Sudah 2023, berarti ngaji setahun. Ada Muhammad. Ngaji saya. Yang malam tahun baru keluar mana? Yang malam tahun baru baca sholawat ada? Malam tahun baru istighosa boleh Pak Sukri? Boleh. Halo, walaupun bukan tahun Hijriah, bukan tahun Islam, tapi mau tidak mau kita gunakan tahun itu, betul? Laras ge? Ayo KTP kamu semua, kalau yang sudah punya KTP, Bapak Ibu guru lihat, pakai tahun tanggal Hijriah apa nasional? Masehi apa Hijriah? Berarti kita pakai bayar syariah, bayar sekolah, PDAM, halo, setoran motor, semua pakai Januari Februari, betul? Ono apa orang, yang punya tanggungan kredit pakai bulan Suro, Safar, mulut, tak ada, boten enten. Semua menggunakan itu, maka ojo ekstrim teman-teman. Itu bukan tahun kita pakai kok, betul? Tolong, saya tetap peringati, tapi dengan istighosa, bersolawat bersama al-muqarrabin kemarin, dalam Muhammad.
Yang nggak boleh itu malam tahun baru itu bakar-bakaran, nggak boleh. Ayo nanti atau diparingi umur panjang, tahun hijriah atau tahun nasional, Masehi, ampun do bakar-bakar ya, siap ya, bakar jagung ampun, bakar terwelu jangan, bakar ayam rakno, bakar gurame nggak boleh. Semua bakar-bakaran di mata ulama nggak boleh. Ini penting saya sampaikan, biar sampean tahu. Bakar terwelu, bakar ayam di mata ulama haram. Paham? Paham gimana? Awas saya bercanda. Oke. Bakar terwelu di mata ulama haram. Jangankan di mata, di kakinya saja haram. Aduh, ora paham. Jadi bakar jagung di mata ulama. Nek bakar aja nek. Oh, lagi bepa ya mana? Bener ya? Bakar jagung di mana haram? Di mata ulama. Pun, saudara Nabi Muhammad, sholat 5 waktu dimulai zuhur harus semuanya sudah tepat waktu itu. Jarak kita 1500 tahun dengan beliau, kita tahu sholat kama ro'aitumuni. Bagaimana sampai pada kita sholat? Awas lihat, Rasul pertama sholat, halo, diberitahu, diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dibimbing langsung oleh Gusti. Berarti Allah, Jibril, terus Nabi Muhammad. Karena sholat subuh pertama Jibril yang imami. Ini mat, sholat ada takbirnya, ada sedekapnya, ada rukuk dan sujudnya. Rasul tiru dan sujud syukur lagi. Ternyata impian Rasulullah pengen punya ibadah seperti malaikatus sama, malaikat langit, dikabulkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada rukuk, ada sujud. Itu dalilnya jelas. Kemudian para sahabat, halo, orang yang beriman dan menjumpai Rasul namanya sahabat. Semua sahabat orang baik. Sallallahu Muhammad radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman wasyarabbah. Kalau kamu nanti sekolah kuliah di satu daerah, sahabat hanya satu, Ali tok, tidak ada Umar, tidak ada Utsman, tidak ada Abu Bakar, itu jelas bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ikuti. Halo, orang menyalahkan orang lain. Utsman dianggap perampok, Umar dianggap pemboikot. Salah betul, salah besar. Itu sahabat pada perang antar sahabat, itu Aisyah sampai perang Jamal. Kita semua sukut karena Allah sudah mengatakan radhiyallahu an wa radu an dzalika liman khasyarabbah. Hafal Quran kabeh. Alhamdulillah semua sudah diridhoi Gusti. Nah, ini sahabat yang melihat Rasul dan lihat Rasul kok takbir, sahabat ikut takbir. Kemudian sahabat mengajarkan pada tabi'in. Awas, siapa? Tabi'in itu orang yang belajar pada sahabat. Walaupun tidak menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi, namanya siapa tadi? Ini generasi kedua, berarti masih betul bagus. Diikuti tabi'in, orang yang belajar pada tabi'in, sholatnya niru tabi'in. Ini benar. Terus lagi tabi'in, berangsur-angsur sampai ke sini, sampai pada ulama, para kiai, guru-guru ngaji kita. Sholatnya Pak Sukri mboten ngawur, ada gurunya, ada kitabnya. Halo. Maka ketika saya mengajarkan ke anak-anak saya, ke santri-santri saya, sholatnya nyambung sampai kanjeng. Ayo lihat takbir, Allahu Akbar. Loh, kono sing takbir ning arep dodo Pak Sukri. Karena madzhabil arba'ah, madhab 4 ini yang boleh diikuti. Malik, Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Ini diyakini, ini orang top markotop luar biasa. Kecerdasannya melebihi rata-rata. Halo, hafalnya hadis kelas mujtahid. Ini sampai ribuan hadis beliau hafal. Maka keputusannya ini bisa diikuti. Sallallahu Muhammad. Kalau di luar madhab 4 ini kita tidak boleh mengikuti. Pomane ngarang dewek. Saking cerdasnya sampean sholat tak nganggo bahasa Jawa wae.
Karena Jawa itu luwih krasane ngati timbang Allahu Akbar bahasa Arab. Bahasa apa? Arab ki angel luwih apik basa Jawa. Gusti ingkang Maha Agung. Allah Maha Agung atau Allah Maha Esa. Niki tak boleh. Mazhab 4 melarang semua, harus tetap Allahu. Orang Inggris Allahu tidak boleh dengan bahasa Inggris. Orang Sunda tak boleh bahasa Sunda. Orang Ndoro ora kena basa Ndoro. Harus dengan bahasa kesepakatan Madhabil Arba'ah. Saudara Muhammad berdiri. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu boleh sholat dengan duduk, boleh sholat dengan tidur, boleh sholat dalam hati, boleh sholat dengan isyarat. Di dalam hati tidak bisa sholat, wes entek sholati. Kenapa? Sholat dengan hati di ora iso sholati, suwen. Nih, bagi yang mampu berdiri. Khusus sholat fardu, sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, mau dengan duduk silahkan. Udah setengah 12 ya, habis waktu toh. Dalam Muhammad sedikit lagi, biar sampai tayat nanti. Ini bagian terpenting. Sholat lihat seperti yang kamu lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Muhammad sedang Pak Sugri, ono sing ning dhuwur kaya cikungunya, ono sing dhuwur wutil ngisor dodo, ono sing ngisor wutil, awas jangan ngisor. Ada yang tidak sedekap silahkan. Anda ikut Maliki, Hanafi, Hambali atau Syafi'i. Kalau saya milih yang atas wutil bawah dada. Ini paling penak, sandalnya dhuwur sarung selesai. Allahu Akbar. Nang ngene kita ora kosong. Allah. Kulo rak seneng sing ngeten iki. Angel. Seneng golong Allah. Ampun nikmat. Dan ini ada dalilnya. Tidak salah. Selalu aman. Yang dipegang hanya pergelangan dan ini. Apa jenengan bahasa Indonesia ini? Apa Bu? Lengan. Lengan. Wis lengan wis ora. Tidak boleh sampai sini. Allahu Akbar. Ini terlalu dingin. Orang dieng juga tidak boleh. Baca Fatihah yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kok tidak baca Bismillah? Itu ada riwayatnya, silakan. Tapi Fatihah tetap 7 ayat. Salah satu ayat Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang menghitung 7 ayat tidak pakai Bismillah, pasti ayat terakhir dihitung 2 ayat. Wairil maghdubi alaihim 1 ayat, setelah siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti kapan-kapan insyaallah nuzul Quran saya sampaikan tentang Quran nggih. Amin Allahumma. Nek gelem. Tapi awan poso lingi-lingi nggih. Biasanya buka bersama Pak. Buka bersama pengajian nuzul Quran, saya kupas tuntas tentang Al-Qur'an insyaallah. Selalu Muhammad. Ini, kemudian rukuk. Bagaimana suruh rukuk yang benar? Takbir dulu, namanya takbir intikal. Allahu Akbar. Ayo, ojo ditekuk tangan nih. Ininya rata, seperti papan, seperti ini. Andai kata dikasih gelas, tidak tumpah. Karena setelan tangan kita dengan lutut kita itu sudah setel. Pasti benar. Setelan tangan saya, maaf, dengan Pak Kepala lain. Astane Pak Kepala tenggen kulo kedawan. Kulo dengan postur tubuh yang tinggi seperti ini, pas. Wah, ini kulo tinggi apa pendek? Oh, dulu, panggung dulu. Nih. Kemudian rukuk sujud. Halo, perhatikan. Anak-anak, anggota sujud itu 7. Batu itu dibuka. Sing pecinan yang pakai rukuk harus nih. Pemana rukuk tuh gelan. Biasanya sok ngoten iki. Ampun, peci aja terlalu soleh. Buka. Halo. Kalau ndak pecinan, peci itu mungkin nasional. Yang agak rada kaku, dan pecinan tidak apa-apa. Oh, itu melihat hatinya. Sopan mana? Saya pecinan dengan tidak pakai peci. Tentu sopan yang berpeci, syukur putih. Itu pasti dicuci. Kalau hitam kayak ini, dari baru sampai alas berapa ubah. Betul? Ayo buka batuk. Anggota sujud ada 7. Batuk, kedua telapak, lutut, kemudian ujung jari kaki. Halo, jawab yang bisa jawab. Saya kasih bonus. Nek sujud astane riyen apa dengkule riyen? Dengkul dulu apa astane riyen? Salah. Tangane riyen nggih? Salah. Dengkule riyen nggih? Oh salah kabeh pripun? Wis tak benerke kabeh. Karena anggota sujud itu 7. Kalau ndak tangan dulu ya kaki,
Semuanya benar. Riwayat sahabat Wa'il dan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Wa'il meriwayatkan lutut dulu. Karena Rasulullah masih awal-awal di Madinah, masih sehat, umur 50-an. Sedangkan Abu Hurairah menjumpai Rasulullah sudah usia hampir 60 tahun. Beliau meriwayatkan sholatnya Nabi ini Allah. Tapi Wa'il Allah. Gitu. Ayo, jadi dengkul dhisik kena, tangane dhisik ya kan kena. Sing ora kena bathuke dhisik. Ayo coba. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal. Terus bathuk dhisik piye? Allahu akbar. Bundas. Paham ya? Nah sampean cano padha kula, saya juga masih muda ini umur baru 23. 23 kali 2. Ayo Allah. Nih, tenggolin. Wa akbar. Tinggi kok kesel dan rada penyakitan, pemirsa di penyakit asam aurat. Boyok mulai pegel, asam apa? Urat apa aurat? Malah baca sahuruf. Boleh, Allah. Sah. Paham ya? Bacanya yang betul. Bismillah yang fasih. Itu semua ada aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apun semil. Sampai kok terlalu tartil, kok kecepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah begitu. Termasuk nanti ketika tahiyat dan salam. Salamnya yang fasih juga. Assalamualaikum. Salam. Kita ini orang diberitai anak-anakku. Diberi apa? Tahu maksudnya ya? Tahu. Maka harus diberi. Assalamualaikum. Berkui istighfar wiridan. Sallallahu alaihi Muhammad. Lo mau tuntunane? Ada. Halo? Gaya rame masjid ini. Astagfirullah, subhanallah. Nek menang kabeh aku sepi. Assalamualaikum. Menang. Belum tahu sholat ning Bombin Mangkang niku, Pak. Sholat ning Bombin karena kula matur anak renang kali bojo, kula istirahat ana waktu zuhur ngenten iki kula jamaah lah wong. Manggur nggih. Kula pun sarungan, karena kula senengan nyaman sarungan. Ayo, Pak. Enggak ada imam pasti toh temu sholat Bombin. Iki bicara kula. Akhirnya ana sing jawil kula, monggo Pak jenengan sing imam. Menawa wajah kula rada meyakinkan. Nah, kula kan oleh sebelah-sebelah ana sing tuwa apa mboten padha-padha makmum karo imam kula pun ngerti ganjarane padha. Akhirnya kula nggih cek mengko. Lah ana sing maju mboten diperintahi mak konkret ngono. Biasa wong kae ora diperintahi ngapa. Dalam aman. Arep salat disiapin ning saum. Itu bahasa Arab, rapat. Itu sunnah Nabi. Halo? Sunnah apa? Nah awas, setan itu ada setan yang khusus menggoda orang sholat. Namanya setan khonzab. Siapa? Khonzab itu spesial goda orang sholat. Maka sampean jangan kaget jika sudah 2 rakaat lali. Iki loro apa telu apa siji. Pernah nggih? Nah, itu ada setannya. Maka beresnya harus rapat biar tidak ada setan khonzabnya. Tapi setan sekarang cerdas Pak Guru. Tinggi rapat metu ngarep. Maka ibu-ibu nembe sholat 2 rakaat grimis. Waduh, pemean. Betul? Karena ada setannya. Setannya menggoda rumah tangga namanya setan dasim. Siapa? Orang wani ngomong ngeten iki tangga kula sing jenengane dasim. Mangke kula disalahke. Jenengan wong kae padha karo setan. Karena di sini tidak ada yang namanya dasim ya. Ibu biasa ribut kalau garwane itu kan ada penggodanya. Dan masih ada 17 setan lagi. Kapan-kapan insya Allah ya, ada 19 kemendan setan. Khusus setan sholat namanya khonzab. Siapa? Nah, itu yang bikin lupa. Kadang mau ngentut pada lora. Hati-hati. Wiridan astagfirullah. Rame. Ya pas kula suwani pun bin mboten bar salam ngadem ngetan menelengi kula kok meneng bae iki. Tak penelengi sih. Jadi kalau nanti bar salat peneleng. Itu orang gaya. Menong apa lagi ngejak gelut kok gue. Itu ya anak-anak ya, sholatlah lah kamu harus berguru pada ahlinya. Sallallahu Muhammad. Pengen Fatihah fase, belum fase cari guru Al-Quran.
Kok kita ini ndoro isin wis kadung sepuh Bapak Ibu guru, nggih nggih kula servis. Mana yang belum pasien, mana yang belum tartil. Bledu ngaler. Nggih, nggih usah takok, omah kula mun jelas. Kok nganggo omah gedhe desa Kali Pancur, pinggir dalan kaca nyombo-ombo lan niku masjid. Masjid Tebu Mawon. Nggih Pak Kepala Mampir nek badhe kundur bener lewat Bledu. Ora kudu lambean ibu-ibu nek badhe kundur kula ora kudu lambean. Jadi umpama nyangking durian niku mboten napa-napa. Karena durian di Ndoro ini kan pusatnya nggih. Kalau mau iklan di kono pengen tuku durian murah Ndoro, karangannya. Gone. Murah. Nonton Pantura siji 200.000, 300.000. Kemarin ada rapat guru-guru saya beli 10. Durian itu beda kayak karuan. Mula kula matur tukune aja ning kene sakjane ning Ndoro murah. Nggih, yang Pantura itu 100-150 nggih. Kemarin yang montong itu 3, sekian kilogram 220 saya beli. Kuwi orang duwe duit aja tuku. Nah, pengen tuku ya ning kene iki ning jenengan ning Ndoro. Ning tukune aja ijen. Tumbase pikulan Bu Guru, tumbase pikulan. Tuku teng pasar Ndoro murah. Ya, tumbase napa? Pikulan. Jadi aja ijen. Paham nggih? Nah, timbangan jek larang. Timbangan larang, tapi nek pikulan murah. Ini tumbase pikulan. Bocah ora paham. Motor muangkat nggo motor dari tugas pikulan dari Pak Sugeng murah. Nggih kula malah ora tuku ngecok pojok kuburan. Begitu anak-anakku ya. Nanti servis mengguru belajar pada ahlinya. Guru agama di sini, ayo perhatikan karena waktunya terbatas. Sholat ya Fatihahnya ditartilkan. Amin Allahumma. Rukuk sujudnya batal sholatnya, wudunya yang betul. Karena di hadis Bukhari ada cerita orang sholat dekat Nabi, jejer Nabi, tapi kanjeng Nabi perintah baleni sholatnya. Kamu belum sholat, kembali mengulang sholat, belum sholat lagi. Sampai sahabat ini mengatakan, saya tidak bisa lebih baik dari sholat yang ini ya Rasul. Alimni, ajari saya. Akhirnya Rasul mengajarkan dari wudhu yang benar, basuh muka yang benar, jenggot lusel-lusel. Halo, telinganya walaupun sunnah, ayo diusap kakinya sampai atas mata kaki, urun muhajjalin. Setelah itu cara takbir sampai salam. Akhirnya sholat baru benar dan ditambah khusyuk. Khusyuk itu tidak kimutan apa-apa kejaba Gusti. Mudah-mudahan setelah dari SMA ini anak-anakku sholatnya menjadi tertib dan baik. Amin Allahumma. Yang tidak tertib jamaah jangan ditinggalkan. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Rasul memberikan syafaat Nur Muhammad ada pada kita semuanya. Amin Allahumma. Kita menjadi anak-anak yang ahli sholat, sebab ada seabrek ribuan manfaat sholat yang tidak cukup saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Sholat untuk kebutuhan ekonomi, sholat kebutuhan batin, sholat untuk ketentraman rumah tangga, dan sholat untuk kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Itu sudah ada dalil semuanya. Insya Allah tertib sholat. Allah mengatakan perbaiki sholatmu, maka akan saya perbaiki hidupmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari mana memperbaiki sholat? Yang sudah sholat, ayo jamaah. Yang sudah jamaah, ayo ke sunah-sunahnya, ayo ke khusyuannya. Masih banyak yang diservis. Kados kula mawon, sing bendina diundang Ustaz Kiai, sholatnya durung karuan bener. Maka saya senang jamaah, karena jamaah mengangkat lebih cenderung diterima daripada sholat sendirian. Amin Allahumma. Wahibbak walidan. Bon apa dereng Imam? Dereng. Atmanna wasita hatama wa marida yajadal hasanin. Coba ditirukan. Allah. Masih tabuane kok tak rumah ke. Semua ini kan malah merinding. Antum pendengar saja. Ulangi. Bahabbak wa barida. Cinta kita pada Rasulullah total. Wasmanna musita. Kita ingin asal kita bersentuhan dengan beliau. Kita siap menjadi pelayan beliau Rasulullah. Allah. Ya jaddal hasanin. Allah Habibi Muhammad. Allah. Rintik terus.
وفي السيدين حبيبي محمد Aja balas. Habibi Muhammad ayatna fitnain hubbu sakin يزيد كل اثنين يزيد كل اثنين بحبك أريدك فلك مسيدك أريدك بجد الحسنين بحبك وبريدا وسمى مرشدا قدامك ومريدا جدد الحسنين بحبك وبريدا وسمى مرشدا قدامك ومريدا جدد الحسنين بحبك وبريدا وسمى مرشدا قدامك ومريدا جدد الحسنين حبيبي محمد يا أجمل هدية من رب البرية رئيسا buka kitabnya جد الحسنين بحبك وبريدك وكل مسيدك أكرمك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك وسمى مرشدك قدامك ومريدك جدد الحسنين على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله الله على نور رسول الله يا oke enak enak nggih ya Allah sing dereng saged selawat niki buka ning kitab YouTube ya kitab apa oke ya saged sih nggih Allah Allah bareng 1 2 3 Allah Allah ala nuri Rasulillah kok mulai manggo sanggup mulai Allah ala nuri Rasulillah Allah dikandani kok malah balik itu terus tuh terus rampung loh ini tidak termasuk pengajian yang kamu direkam buat apa ini tambahan ala nuri ya bazagara ya sahib al-isra amin Allahumma wal karba inda Allah husnul khitam aduh ngeten iki garang mbok Allah bareng Allah 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 moga-moga nanti ngarep pun apa ngeten Bapak Ibu Guru anak-anakku sekalian mari kita berdoa masih ada acara yang lain untuk santunan bagi yatim saya juga yatim ini saya disantuni walaupun yatim sudah tua masih sampai nojo terlalu menertawakan walaupun kula tua masih ada yang mau ngelus-ngelus rambut kula itu 2 orang ibu-ibu 1 istri saya 2 tukang cukur
Mari tengadakan tangan nggih. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan acara ini diridhoinya, diberkainya dan mendapat rahmatnya. Amin Allahumma. Anak-anakku sekalian dibutuhkan oleh Allah, dibuka hatinya untuk menerima ilmu-ilmu Allah dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ahli sholat, ahli Quran, wa ahli ibadah, wa ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika ajmain ya Rabbana ya Rahmin ya Fattah ya Alim ya Rabbana ya Rahim ya Razzaq ya Karim waftah lana kama futuhal arifin wansur rahmataka wa dzakirna ma nasina dzal jalali wal ikram. Rabbana ij'alna waj'al ahlana wa auladana wa talamidatina wa jami' talamid SMA Negeri 1 Ndoro kullahu min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil sunnah wa ahlil ibadah wa ahlil jamaah wa minal hafidin al-Quran wa min ibadillahis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sallallahu khairu khalqi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangan dan kekhilafahnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.